Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus pengurus Yayasan Pendidikan Raudhatul Ulum Ganjaran. Yang kita hormati segenap kepala madrasah di lingkungan Yayasan Pendidikan Raudhatul Ulum Ganjaran, mulai dari tingkat RA sampai tingkat MA, baik putra maupun putri, wabil khusus kepala-kepala madrasah unit putra yang hari ini mewisuda siswa-siswanya. Yang kita hormati segenap staf unit, segenap dewan guru, mulai dari tingkat RA sampai MA, baik putra maupun putri. Yang kita hormati segenap wali wisudawan. Kalau kemarin wali wisudawati, sekarang wali wisudawan yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kita sayangi anak-anak yang diwisuda tingkat MI, MA dan MTS, baik gak ada putri ya. Kalau RA tidak ada yang putra ya, hanya tidak ada ya. Berarti mulai tingkat MI sampai MA. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan menyaksikan wisuda anak-anak kita, wisudawan MI, wisudawan MTS, wisudawan MA, yang jumlahnya ada 550 total, baik putra maupun putri. Barusan saya dikasih kerpean, monlo kerpean bawa kelero, untuk aliyah 130 sama 80. Entah yang putra ya yang mana, entah putri yang mana, lupa saya. Kemudian MTS 154 dengan 97. Yang MI 27 sama 44. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, saya di sini hanya wakil dari ketua yayasan yang saat ini sedang mius ke Pontianak karena acara Haul Al-Maghfurlah Kiai Haji Qasim Bukhari di Pontianak. Keleresan acaranya pas bareng semakin. Jadi acaranya bareng hari ini dan di pagi ini. Mudah-mudahan beliau beserta rombongan selalu sehat walafiat dan tiba kembali ke Malang dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Amin. Jadi karena saya sebagai wakil, maka pertama-tama saya menyampaikan salam dari beliau, dan beliau mengamanatkan saya dan Kiai Manan untuk menyampaikan kata sambutan mewakili Yayasan Pendidikan Raudhatul Ulum. Yang kedua, karena ini masih bulan Syawal, maka dan gula atas nama pribadi ataupun lembaga nyoon seporah lahir batin dek panjenengan sedajah. Mudah-mudahan suasana Idul Fitri ini menjadi awal yang berikutnya kita untuk berbenah diri, baik secara diri sendiri, kualitas diri sendiri maupun kualitas lembaga. Yang kedua, kita berbangga
dengan anak-anak yang akan diwisuda ini. Mereka adalah masa depan kita, masa depan umat, masa depan bangsa di tangan mereka. Dan kita bersyukur menjalankan amanat ini. Amanat masa depan mereka, amanat masa depan agama, amanat masa depan masyarakat, amanat masa depan negara di tangan mereka. Dan kita bersyukur menjadi salah satu yang menggembleng mereka, membantu mereka mencari masa depan mereka yang baik. Nah, pada saat ini kita melepas mereka. Melepas dalam artian yang MI kita lepas menuju sanawiyah atau SMP. Yang lulusan MTS kita lepas menuju aliyah. Yang aliyah kita lepas menuju kuliah. Maka yang aliyah sudah saya anggap sebagai calon mahasiswa Al-Qalam. Ada berapa? 210. Alhamdulillah, selamat datang di Al-Qalam ya. Yang kemarin juga, yang putri, selamat datang juga. Yang berikutnya kepada para wali wisudawan, kita juga mengucapkan selamat. Jenengan sangat patut bersyukur, berbangga karena putranya pada pagi hari ini sudah mentahbiskan diri tuntas di jenjang pendidikannya, di jenjangnya, yang MI, yang MTS, yang MA, yang MA. Tapi tentu itu bukan tuntas dalam arti selesai, karena mon MI ki bade sanawiyah, menabi sanawiyah ki bade MA, menabi MA ki bade kuliah, kuliah S1 ki bade S2, kuliah S2 ki bade S3, lemaran S3 tade. Nah, mudah-mudahan mereka tidak cukup hanya di jenjang ini. Yang aliyah mudah-mudahan tidak cukup hanya jenjang aliyah. Yang MTS juga tidak cukup hanya jenjang sanawiyah. Yang MI juga lebih kita dorong supaya bisa tetap melanjutkan studi pendidikan, belajar ke jenjang-jenjang berikutnya. Karena apa? Karena kualitas kehidupan, kualitas SDM, mutu dari masyarakat, pilar yang paling penting itu adalah pendidikan, wabil khusus pendidikan agama, wabil khusus pole pendidikan agama yang dibina oleh pesantren. Dan alhamdulillah kita di Raudhatul Ulum ini masuk hitungan yang wabil khusus tadi itu. Ki pendidikan agama, ki pesantren. Alhamdulillah. Dan biasanya kan siswa itu disebut begini, kalau saya tidak setuju pada yang kedua. Ada siswa yang santri, ada siswa yang non santri. Siswa kampung, dari kampung. Saya tidak begitu setuju itu. Karena pada dasarnya siapapun yang belajar di Raudhatul Ulum itu sudah santri. Cuman dibagi bede santri mukim, bede santri non mukim. Mungkin yang di MI kan berangkat dari rumah. Ada yang di Ganjar itu kan, ada yang dari Purworejo, Gungrejo, Bulubitu, Bureng. Itu sebetulnya adalah santri. Tapi santri non mukim. Mengapa kok dianggap santri? Karena madrasah ini didirikan, dikelola oleh para kiai-kiai pesantren.
Kemudian ada di lingkungan pesantren, pelajarannya pun juga diisi dengan pelajaran pesantren. Jadi apa halangannya untuk menyebut mereka sebagai santri, tapi yang non mukim. Kemudian poin berikutnya kasaos, karena saya yantos sarang wali santri, wali murid kinto beni dan gulenika, tapi wisuda putranya. Mun abid kelu agrunggung, doa bita apa boy saya kocak. Terus yang berikutnya, mungkin hampir yang terakhir, kepada wali murid terutama, termasuk kita semua, karena saya sendiri juga wali murid, bahwa kita kadangkala mengeluh ketika biaya pendidikan kok naik mirok-norok bensin misalnya. Sajen tahun saja naik, nambah 500, nambah 10.000, bahwa itu seperti terasa beban, cek bisa apa gratis gitu kan, atau ceknya banyak. Nah, barangkali kita bisa berpikir begini, seperti kita kalau muka toko, kan banyak di antara kita yang punya toko itu butuh modal. Misalnya butuh modal untuk beli tanahnya, abangun, ngeseen, majer pegawainya, modal. Atani juga begitu, pasti butuh modal. Bibitnya, rabuung, panas alakoh, semua butuh modal. Tapi kenapa kita dengan seperti hajak keng mas teh, itu pasti keluar modal itu. Dan kita tidak agrunggung, ya agrunggung nih sekoni, tapi kan tetap keluar. Karena kita tahu yang kita kejar itu hasil. Yang kita targetkan itu hasil, panen, betena tuku, dan lain-lain. Maka sebaiknya anak-anak kita yang kita sekolahkan di madrasah atau di pondok pesantren atau di sekolah atau di perguruan tinggi, itu kita anggap sebagai modal, investasi. Kita sedang berinvestasi. Investasi apa? Investasi masa depan. Investasi masa depan kita, investasi masa depan anak-anak kita, investasi masa depan agama, masyarakat, negara. Kok disebut investasi? Jelas. Bagi anak-anak kita ketika sekolah, jelas dengan pendidikan mereka menemukan masa depan yang baik, jelas itu. Dan itu amanat di pundak kita selaku orang tua. Menabi ke ba'aban, jelas. Karena mereka lah nanti ketika menjadi anak yang soleh, mereka lah yang akan mendoakan kita kalau kita sudah meninggal dunia. Kayak yang melarang keki pelanjang ngomor, thank you. Jadi hasil yang akan kita dapatkan beteh sebekal eka oleh dan kulu sareng panjenengan saja menabi mesekolah memonduk potrana kintoh untuk ba'abaan untuk dan kulu sareng panjenengan terutama adalah sanguh Fatihah dari nak poto. Kintoh kudu ibeli kintoh. Kudu modalen. Jadi menabi mulai mangken ngantos dak budiare biaya pendidikan kintoh nyatore kita anggap sebagai modal. Selayaknya kalau kita mengeluarkan modal untuk bertani, muka toko, berbisnis dan lain-lain. Sehingga kita merasa enjoy. Memang hasil yang akan kita dapatkan itu sudah bisa kita bayangkan. Anak-anak kita masa depannya cerah, kemudian kita sendiri masa depan di alam kubur dan masa depan di alam akhirat juga cerah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup segini apa yang bisa sampaikan, tidak usah lama-lama. Takok saja igurunggungin. Nomor dua, Tengguli TV saya sudah tak biasa. Abicara di panggung begini, ampau ngeter sampai cowok koncong biasa.
Mungkin cukup sekian. Nyon seporah menabi berdasala lopotah matau sekelangkong atas kebersamaan kita semua, terutama pihak panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini yang dibantu penuh oleh segenap kepala madrasah. Kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.